Perkenalkan, saya Rio Lumentubing, mahasiswa Ilmu Administrasi Publik FISIP USU. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penerapan New Public Management di Indonesia, reformasi birokrasi, kerjasama pemerintah dan swasta dalam meningkatkan pelayanan publik. Baik, yang pertama, New Public Management atau sering disingkat dengan NPM. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh para akademisi di Inggris dan Australia untuk menggambarkan pendekatan yang dikembangkan selama tahun 1980-an sebagai bagian dari upaya untuk membuat layanan publik lebih baik dan untuk meningkatkan efisiensinya dengan menggunakan model manajemen sektor swasta. Di dalam konsep New Public Management, semua pimpinan atau manajer didorong untuk menemukan cara-cara baru atau inovatif untuk memperoleh hasil yang maksimal atau melakukan privatisasi terhadap fungsi-fungsi pemerintahan. Konsep New Public Management ini dapat dipandang sebagai suatu konsep baru yang ingin menghilangkan monopoli pelayanan yang tidak efisien yang dilakukan oleh instansi dan pejabat-pejabat pemerintah. Sebagai negara yang ingin menjadi negara maju, Indonesia tentunya berusaha menerapkan. Salah satu yang menonjol adalah reformasi birokrasi Departemen Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam reformasinya, kedua instansi ini berfokus pada pilar-pilar yang menjadi pokok perubahan birokrasi. Dalam reformasi birokrasinya, sebagai penerapan dari NPM, baik Departemen Keuangan maupun Badan Pemeriksa Keuangan menggunakan konsep balance scorecard, yaitu dengan membentuk strategi MAP dan performance indicator atau disingkat dengan KPI sebagai standar dan alat pengukur kinerja. Bisa dikatakan bahwa dalam konsepnya kedua instansi ini sukses, hanya saja dalam pelaksanaannya dirasa masih setengah hati. Terlihat dari belum sinkronnya antara program dengan strategi yang dibentuk, juga antara program dengan KPI, terlebih pada anggarannya ada format DIPA. Penerapan New Public Management di Indonesia dapat dilihat dari penerapan beberapa karakteristiknya di dalam praktek-praktek yang tengah dijalankan oleh instansi-instansi pemerintah di Indonesia. Terlepas dari kedua instansi pemerintahan tersebut, dalam ranah yang lebih luas, NPM ini telah dicoba diterapkan juga pada pemerintahan daerah, yaitu sejalan dengan penerapan otonomi daerah di Indonesia mulai tahun 2004. Yang kedua, reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi berasal dari kata re dan formasi. Re berarti kembali dan formasi berarti susunan. Reformasi berarti pembentukan atau penyusunan kembali. Menurut Mas Weber, birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksud sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk pengorganisasian pekerja yang dilakukan oleh banyak orang. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketata laksanaan, dan sumber daya manusia. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Program reformasi birokrasi yang sudah dimulai sejak tahun 2010 di Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi atau GDRB 2010 sampai 2025. Tujuan reformasi birokrasi sesuai dengan GDRB 2010 sampai 2025 yakni untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dengan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Dalam rangka menjalankan program reformasi birokrasi pada kedua fase yang sudah berjalan, ditetapkanlah 8 area perubahan, yaitu mentalitas ASN, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik. Kita masuk yang ketiga, yaitu tentang kerjasama antara pemerintahan dan swasta. Keterbatasan APBN dalam pembiayaan infrastruktur menyebabkan adanya selisih pendanaan atau funding gap. Untuk mengatasi itu, pemerintah dituntut harus mampu menggunakan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya menggunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta, dikenal dengan public-private partnership. Beberapa proyek pemerintah seperti jalan tol, pengelolaan air minum, listrik, telekomunikasi ditawarkan kepada swasta sebagai proyek kerjasama. Bahkan di tingkat lokal, beberapa daerah melibatkan pihak swasta dalam berbagai proyek infrastruktur mereka. Misalnya, pemerintahan DKI Jakarta dengan proyek Mass Rapid Transport atau MRT, pengelolaan air minum Tirta Nadini Medan, atau rencana pembangunan pasar modern Ongso di Duo di Jambi yang merupakan contoh kerjasama pemerintahan daerah dengan pihak swasta berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Contoh lainnya yaitu proyek penyediaan air bersih di Kabupaten Semarang. Pada tanggal 29 April 2003, PDAM Kabupaten Semarang bekerjasama dengan PT Sarana Tirta Ungaran atau STU di dalam rangka pengembangan pelayanan penyediaan air bersih di Kabupaten Semarang. Kemitraan ini menggunakan skema Build, Operate, and Transfer atau BOT dengan konsensi selama 27 tahun sejak operasional Oktober 2004. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.